Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan membacakan energi kehidupannya kamu untuk di bulan November 2023 ini ya. Kita akan melihat bagaimana situasi bisnis, karir, keuangan, dan asmaranya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Kita lihat dulu dari sisi keuangannya kamu ya untuk di bulan November. Keuangan bagi Aquarius. Oke, jadi keuangan mungkin menjadi salah satu titik fokusnya kamu. Kamu nampaknya akan banyak berpikir gitu ya. Kayak gimana nih caranya menyelesaikan masalah dalam keuangan gitu ya. Atau bagaimana caranya menambah pundi-pundi keuangan gitu ya. Atau di sini tuh bagaimana caranya untuk manage gitu ya antara pemasukan dan pengeluaran gitu ya. Jadi di sini kamu tuh kayak nggak mau bersikap sembrono gitu ya, mengeluarkan uangnya kamu gitu. Bukannya kamu pelit, tetapi misalnya kalau masih ada di situ pengeluaran yang masih bisa ditunda atau pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu untuk terjadi. Nah, di situ tuh kamu akan mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya. Nah, di sana. Mungkin juga di sini tuh ada perjuangannya kamu beberapa, misalnya gini, ada orang yang lagi berhutang sama kamu gitu. Nah, jadi di sini tuh kamu akan proaktif untuk menagih hutang seseorang itu ke kamu. Di situ ya. Atau mungkin di sini tuh bisa kayak ada yang mau datang berhutang sama kamu, memang sih kamu sebenarnya mau ngasih sama si dianya gitu kan. Tetapi di situ tuh mungkin kamu mau ngasihnya itu tuh kamu menginterogasinya dia dulu, ini uangnya mau kemana misalnya gitu ya. Jadi ada datang ini orang mau minjem duit sama kamu gitu ya. Memang di sini tuh kelihatan kamu mau ngasih sama dia, hanya saja kamu butuh tahu dulu uang yang mau kamu pinjemin ke dia ini tuh mau dia alokasikan untuk apa gitu. Nah, atau justru vice versa, atau justru sebaliknya. Barangkali di sini kamu punya wacana gitu ya. Kamu kayak, aduh, aku butuh sesuatu nih. Misalnya mau nambah modal atau mungkin mau ngapain gitu ya. Kayaknya kamu mau nggak mau jadi terpaksa harus merendahkan dirinya kamu untuk, atau merendahkan hatinya kamu untuk minjem sama seseorang, support dana bantuan untuk dirimu, dan nampaknya hal itu ya, upayanya kamu untuk minta suntikan dana ini nampaknya cair. Nah, kayak gitu ya, kamu tepat datang ke seseorang yang nanti akan bantuin kamu soal finansial. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau Mari lihat gitu ya, jangan dipikir ya. Kalau Mari lihat di sini tuh sedikit menantang soal keuangan, tapi tantangan itu tuh setidaknya bisa kamu lewati gitu ya. Kamu bisa lewati untuk di bulan November ini gitu ya. Beberapa terjadi pengeluaran keuangan, tapi pengeluaran keuangan ini tuh nampaknya tidak sia-sia. Bisalah bikin kamu itu tuh bahagia gitu. Nah, di sana ya. Oke. Apa yang harus dikeluarkan memang ya, sebaiknya memang begitu gitu kan. Jadi jangan ada terhutang yang akhirnya berubah menjadi karma. Misalnya begini. Ada butuh nih kendaraan yang sebenarnya sudah wajib untuk direparasi misalnya gitu kan. Nah, jangan ditunda-tunda gitu loh. Jangan ditunda-tunda,
segera bawa itu kendaraan ke bengkel, karena nanti bisa penundaan yang kamu lakukan ini tuh justru akan justru nanti di depan kamu bisa akan merogoh kocek lebih dalam lagi gitu ya, karena yang harusnya tadi cuma satu yang mau diganti gitu ya. Nah jadinya nanti dua onderdilnya yang mau diganti gitu kan. Nah di sana jadi sebenarnya ndak ada masalah soal keuangan, oke aja, lancar-lancar saja ya. Mungkin kamu butuh support, dan support yang kamu harapkan itu dapat, atau justru di sini tuh kamu yang nanti akan berbaik hati ya, mengalirkan berkat rezeki dari Tuhan yang dititipkan kepada yang dititipkan untuk seseorang tetapi melalui kamu. Nah gitu ya. Baik, itu soal keuangan. Soal bisnis ya, kita bisnis dulu. Iya. Nah, jadi di sini tuh untuk bisnis, Mari rasa beberapa di antara kalian mulai memikirkan tentang untuk mengembangkan bisnis gitu. Ya, misalnya dengan cara menambah produk yang tadinya mungkin kamu hanya jualan satu jenis produk. Nah, di sini tuh nanti kamu ada ide nih, ada kepikiran nih untuk nambahin satu produk jadi 2 produk atau jadi sekian produk. Beberapa ini justru bisa kayak bukan menambah produk, tapi ada keinginan besarnya kamu untuk memperluas jangkauan pasarnya kamu. Mungkin beberapa di sini agak percaya diri ya, menatap ekspansi bisnis sampai ke luar pulau, mungkin pulau di keluar kota, keluar pulau, atau bahkan ini berani untuk bermain ekspor impor. Nah di situ ya. Dan kalau Mari lihat, bila memang kamu pengen mengembangkan bisnisnya kamu itu, nampaknya akan ada seseorang yang datang untuk ngebantu kamu gitu ya. Asalkan kamu mau ajalah kamu, asalkan memang kuat ajalah tekadnya kamu gitu ya, tidak berpuas diri hanya sampai begini ajalah bisnisnya kamu gitu ya, tapi memang di situ tuh ada ambisinya kamu untuk semakin memperluas gurita pertumbuhan bisnisnya kamu gitu ya. Nah ada seseorang nanti yang akan datang nge-backup kamu, bantu kamu, ngasih petunjuk sama kamu. Bukan hanya petunjuk saja, mungkin juga bahkan ngasih jalan sama kamu. Begini caranya, ayo partneran sama aku misalnya gitu ya. Atau begini caranya, begitu caranya gitu. Nah di sana. Jadi ibaratnya gini, kamu sebenarnya dalam upaya bisnisnya kamu bisa aja kamu ini berpartner untuk menjadi lebih besar. Cocok nih partner yang datang ke kamu nanti untuk di bulan November, ini partner yang patutlah kamu pertimbangkan karena dia akan memberikan kontribusi yang lumayan bagus, yang lumayan besar sama kamu. Nah, atau mungkin juga di situ kayak tadi produk gitu ya. Ada seseorang yang datang untuk menawarkan produk yang menjanjikan kepada dirimu, diterima aja produknya dia itu, karena dari produknya dia itu tuh jangan-jangan memang pertumbuhan bisnisnya kamu nanti akan semakin besar gitu ya, semakin kelihatan nyata dia di situ tuh pertumbuhannya. Nah, apabila hal-hal yang Mari sampaikan tadi tidak terjadi pada dirimu, nah kalau dilihat saja bagaimana bisnisnya kamu untuk di bulan November ini, Mari lihat bisnisnya kamu sebenarnya sudah mulai kokoh gitu ya. Beberapa mungkin pengalaman-pengalamannya kamu sepanjang kamu menjalani bisnis ini cukup membantu kamu nanti gitu ya, bikin bisnisnya kamu bisa tidak goyah dengan gempuran pasar, persaingan dan segala macam itu gitu. Kamu punya tekad yang besar, punya kemampuan yang besar ya di dalam dirinya kamu untuk mempertahankan bisnisnya kamu agar baik-baik saja. Atau tadi mungkin bahkan pertumbuhan, mulai kelihatan pertumbuhan di bisnisnya kamu di bulan November ini gitu ya.
Itu kalau untuk dunia bisnis. Oke, baik. Sekarang kalau untuk kamu yang sedang berkarir gitu, kamu menjadi karyawan di sebuah perusahaan gitu ya, atau mungkin kamu jadi karyawan di sebuah UMKM gitu. Oke. Dalam dunia karir. Dalam dunia karir ini juga mari lihat ya. Mungkin gini, ada seseorang yang mungkin punya otoritas di tempat kerjanya kamu yang saat ini tuh sedang mantauin kamu banget gitu ya. Sebenarnya seseorang ini tuh kayak pengen nge-mentorin kamu gitu, ngerti ya, di mentorin itu tuh kayak gimana. Jadi kayak ada seseorang di sini tuh yang care dan peduli tentang pertumbuhan bisnis, tentang pertumbuhan karirnya kamu gitu ya. Ini seseorang memang bisa lah kamu andalkan untuk menjadi mentornya kamu, bisa nih, bisa. Karena gini, mungkin kalau kamu itu tuh tidak didorong biar semangat kerjanya, biar naik karir. Barangkali di sini tuh bisa aja kamu tuh memang orangnya agak ya udahlah, pokoknya aku kerja aja lah, ya di sini aja jabatannya, ya udahlah di sini aja. Mungkin kayak gitu ya kamunya. Kayak nggak mau kelihatan ambisius gitu kan, naik jabatan gitu atau memegang wilayah pekerjaan yang lebih besar, yang lebih luas gitu ya. Tetapi seseorang ini tuh tahu potensinya kamu. Dia bisa kamu lihat sebagai ancaman, tapi sebenarnya seseorang ini tuh ya, ini orang yang nanti akan mendorong kamu gitu loh, biar kamu tuh bisa lebih lagi di dunia karirnya kamu ini. Nah, Kak gitu. Dan mungkin kalau kamu sudah punya partner, saya rasa partnernya kamu ini tuh beberapa ya, mungkin dia itu tuh agaknya mengharapkan kalau kamu itu tuh tidak hanya terlalu terfokus kepada pekerjaannya kamu, tetapi juga berbagi energinya kamu untuk urusan pribadinya kamu gitu ya. Misalnya di sini tuh ada suami atau ada istri gitu ya. Mereka ini tuh barangkali ngelihat kamu terlalu asik dengan pekerjaannya kamu, sehingga misalnya ya yang tadinya lebih baik malam mingguan itu tuh dihabiskan bersama dengan keluarga, tapi kok di sini tuh kamu kelihatan sibuk aja ngubek-ngubek komputernya kamu, nyelesain tugas-tugasnya kamu gitu ya, atau mungkin bahkan kamu perjalanan keluar kota untuk menawarkan atau untuk ngejalanin tugasnya kamu sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Dan itu bisa jadi ya bukannya mereka itu tuh melarang-larang kamu sebenarnya, tetapi kayak ngajak kamu untuk berpikir gitu ya, bahwa hidupnya kamu itu bukan hanya kerja, tapi ada suami, ada istri, atau ada anak-anak yang juga membutuhkan kehadirannya kamu. Nah, di situ ya terlalu asik kamu dengan dirinya kamu sendiri, dengan pekerjaannya kamu gitu, dengan tugas-tugasnya kamu, terlalu asik di sana, gitu ya. Oke, fokus boleh gitu, tetapi apabila kefokusan sampai menjadi pengabaian kepada sektor kehidupannya kamu yang lain, mungkin di situ tuh yuk, janganlah ya gitu. Oke, jadi tidak ada tantangan mungkin dengan rekan kerja ya, tuntutan bisa aja agak lebih banyak ya dari rekan kerja atau mungkin dari atasannya kamu. Tetapi mari lihat di sini tuh, walaupun mereka lumayan challenging ke kamu, lumayan agak tanda kutip menuntut ke kamu, namun tuntutannya mereka ini tuh nampaknya mari bisa ya untuk kamu penuhi gitulah di sana ya. Oke, jadi tidak ada di sini tuh kayak permainan trik-trik busuk gitu dalam dunia karirnya kamu di situ ya. Justru lebih banyak support, yang kadang-kadang support untuk kamu berkembang bertumbuh ini tuh terlihat seperti seolah-olah menjadi batu ganjalan bagi kamu. Padahal itu bukan batu ganjalan, tapi itu adalah batu lompatan ya bagi kamu gitu. Terutama dari atasan ini ya, nuntut kamu untuk bersikap
lebih profesional lagi, lebih berkontribusi banyak lagi pada pertumbuhan perusahaan. Nah, seperti itu ya. Dan kayaknya kamu ini tidak bisa dibiarkan untuk berleha-leha, ya. Kamu nggak bisa dibiarkan untuk berleha-leha, akan banyak mungkin dibebankan kepada dirimu. Belum lagi selesai tugas yang ini, udah dapat tugas yang itu, udah dapat tugas yang lain gitu ya. Tapi percayalah bahwa tekanan, misalnya kamu merasa bahwa kamu tertekan di dunia karirnya kamu, tapi sebenarnya itu tuh sedang menggodok kamu ya, menjadi seseorang yang lebih profesional lagi. Wah, mantap. Oke, baik. Sekarang masuk kita ya di dunia asmara ya. Sebenarnya sudah ada pembacaan khusus bagi asmara, tapi di sini kita lihat sekilas saja dunia asmaranya kamu. Oke, iya. Jadi mungkin dunia asmaranya kamu ini tuh kalau kamu sedang single, Mari rasa di sini tuh mungkin kamu memikirkan tentang mau berumah tangga, agak-agaknya ada di situ, tetapi tidak kamu jadikan itu sebagai pacuan bagi kamu ya, untuk segeralah melepaskan masa lajangnya kamu, masa singlenya kamu, gitu ya, menjadi status suami seseorang, istri seseorang, atau pacar seseorang. Mungkin di situ tuh kamu nggak yang buru-buru ke arah yang lebih serius, tetapi membuka diri kepada asmara, kepada dunia percintaan. Mari rasa di situ itu ada banget gitu ya. Lagi-lagi mungkin gambaran rumah tangga 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, mungkin begitu ya. Tetapi kamu di sini tuh kayak yang ya udah, itu kan urusan rumah tangga, tapi kalau untuk urusan percintaan, bila ada yang datang, mari rasa di sini tuh kamu akan menyambut baik. Nah, di sini bisa aja bukannya ada seseorang yang datang ke kamu, tetapi kamu yang jatuh cinta kepada seseorang. Kamu yang saat ini tuh merasa kayak yang seneng ke seseorang, gitu ya. Mungkin beberapa ini hubungannya masih belum terlalu lama, gitu ya. Ibaratnya ini hubungannya masih baru-baru aja, let's say 2 bulan kah, 3 bulan kah, masih hitungan bulan di situ, atau bahkan beberapa masih 2 mingguan gitu ya. Tetapi walaupun masih hubungannya singkat, dikatakan singkat, namun di situ tuh mari lihat kamu tuh sudah mulai ada getaran-getaran rasa kepada si seseorang ini, dan dan kamu tuh kayak yang memang sih kamu gayanya tuh ndak kerasa kerusu gitu ya. Entah karena kamu di situ tuh orangnya sudah sekian usianya gitu ya. Sudah ada kedewasaan di dalam dirinya kamu, jadi bukan yang bentuk asmara meledak meletup lagi yang ada dalam dirimu, tapi di situ tuh sudah kayak mencari kenyamanan dalam sebuah relationship. Nah gitu ya, sehingga cara lakunya kamu ini tuh pun cara laku yang mungkin tidak banyak gitu ya, tetapi setiap apa yang kamu berikan kepada relationship ini adalah bagian terbaik yang bisa kamu berikan. Nah kayak gitu ya. Oke, baik, jadi kita lihat dulu kalau orang yang kamu senengin ini tuh kayak gimana ke kamu. Nah kalau ini lagi-lagi ya, hubungan baru atau masih masa-masa PDKT. Jadi masa PDKT ini tuh memang masih butuh waktu lumayan panjang untuk sampai ke menjangkau status pacaran gitu ya. Karena seseorang ini tuh bisa jadi dia lebih kayak cenderungnya mikirin uang, mikirin pekerjaan gitu. Jadi sehingga kalau untuk membagi diri antara nyari uang, fokus pada pekerjaan dengan berasmara, mungkin di situ dia agak kewalahan. Dia agak kewalahan di situ. Nah, di sana ya. Atau jangan-jangan seseorang yang kamu senengin ini itu sebenarnya belum tahu kalau kamu punya perasaan kayak gimana gitu ke dia gitu ya. Nah, di sana kamu belum mengutarakan ke dia gitu bahwa kamu ada perasaan istimewa ke dia gitu ya. Nah, kalau andaikan kamu di sini tuh berani nekat untuk nyampein, aku seneng nih sama kamu gitu, saya rasa kamu akan diterima
dengan baik ya oleh si dianya. Jadi ibaratnya gini, dia nggak yang kayak leceh, apaan sih kamu kok cinta-cintaan sama aku, nggak yang kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Justru di situ tuh dia bisa merasa senang kalau kamu tuh berani menyampaikan rasanya kamu ke si dianya gitu ya, di sana. Jadi dia nanti tuh bisa jadi kayak belajar untuk menumbuhkan rasanya juga kepada dirimu, atau setidaknya membuka dirinya kepada dirimu gitu ya, sehingga potensi untuk kalian berpacaran ini tuh, walaupun kata Mari tadi bisa aja status pacarannya butuh waktu sekian lama lagi baru bisa terjadi, tapi kan di sini tuh relasi yang terbukanya di situ tuh kan sudah ada. Jadi ya enak aja, tinggal progresif saja di sana gitu ya. Nah, beberapa kalau misalnya ini sudah urusannya lebih serius lagi dalam hal asmara, mungkin kamu tuh lebih mencintai seseorang ini daripada seseorang ini tuh mencintai dirimu, nampaknya demikian gitu ya. Kamu yang bisa juga di situ seperti seseorang masih mau nunjukin gitu ya. Kamu masih sering intens menunjukkan perasaannya kamu ke dia, tapi sambutan dari dia untuk kamu di bulan November ini boleh jadi sambutan yang dia bukan menolak ya, dia bukan menolak kehadirannya kamu, tetapi kalau dia kamu harapkan menghabiskan waktu atau memberikan energinya dia pada relationshipnya kalian ini sebanyak dirimu memberikan atensi kepada relationship ini, mungkin di situ tuh belum gitu ya, mungkin di situ tuh masih belum. Dia masih lebih kayak cenderung tuh pasif, sibuk sendiri pada dirinya dia, pada pekerjaannya dia, pada apapun itu yang dia lakukan gitu ya, daripada alih-alih menyempatkan diri dengan intens kepada dirimu gitu ya. Ini antara lagi-lagi ya, antara dia menerima atau masih mau ngejalani relationship ini bersama dengan dirimu gitu ya. Tetapi walaupun demikian tidak ada di situ tuh kayak kelihatan semangat yang kayak gimana banget gitu ya dari si dianya untuk urusan asmara bersama dengan kamu gitu. Kalau ini rumah tangga bisa masing-masing kayaknya sedang memperjuangkan relationship rumah tangga ini tuh biar masih tetap ada. Walaupun kalau untuk soal personal banget nih antara kamu dengan suaminya kamu atau kamu dengan istrinya kamu, secara personal bisa aja dia agak-agak dingin ke kamu gitu ya. Bisa aja kayak seolah-olah kelihatan cuek bebek sama kamu. Namun kalau untuk ngekacau-kacauin relationshipnya kalian ini, rumah tangganya kalian ini, Mari rasa dia pun tidak mau lah ya ngekacauin kayak jadi troublemaker di dalam hubungan rumah tangga ini. Mari rasa di situ tuh tidak. Dia hanya akan lebih banyak ngabisin waktunya dia ngapain gitulah daripada ngeluangin waktu dengan dirimu. Di sana ya, tapi kelihatan dia ini tuh kayak tidak mau mengobok-obok ya ketenangan, kedamaian, tidak mau. Nah di sini tuh bisa dia agak-agak sibuk nanti sehingga kebanyakan capeknya, sehingga kalau kamu misalnya yuk kita ngeronda kampung ya misalnya, dia tuh bisa kayak nolak kamu. Aduh aku nih capek nih, udahlah kita di rumah aja ya. Aduh sorry aku lagi banyak kerjaan nih. Nggak bisa, kita tunda ya untuk minggu depan. Tapi ketemu minggu depan lah, suruh tunda minggu depan lagi. Asik pending saja. Nah seperti itu. Jadi kayak yang barangkali tidak tidak sebegitu hangat ya hubungan asmaranya kamu dengan si pasangannya kamu ini, atau dengan seseorang yang kamu targetkan menjadi pasangan asmaranya kamu ini ya, tidak sebegitu hangatnya seperti yang kamu harapkan. Tapi setidaknya perjalanannya atau prosesnya gitu untuk membangun hubungan yang kuat, hubungan yang solid ini ada potensinya di depan sana, tetapi harus pelan-pelan, tetap konsisten untuk dijalani, memprogresifkan biar kamu dengan dia punya hubungan yang lebih baik ya,
di depan hari ini dan di depan sana. Nah, begitu ya. Jadi kayak cenderung tidak terlalu dilematis kehidupannya kamu Aquarius di bulan November, malah ada Marila itu kecenderungannya semakin membaik ya, semakin membaik di situ, atau mungkin bukan semakin membaik tetapi ya berjalan tidak turun gitu ya, tidak turun, tidak kayak tantangan itu tuh kok tantangan yang bikin kamu sampai mumet dalam hidup, Mari rasa itu tuh tidak. Nah, di sana ya. Nah, itu lebih cenderung banyak happy-nya sesungguhnya dirimu gitu ya. Lebih banyak happy-nya, walaupun kadang-kadang kayak kamu tuh bisa aja ngerasa kok ini orang sikapnya begini sih ke kamu. Kok yang terjadi agaknya begitu ya gitu. Tetapi walaupun ada yang ngeganjel di hatinya kamu, tapi itu hanya ganjalan-ganjalan kecil gitu ya, bukan tantangan yang sampai wah gitu, gimana gitu ya, bikin kamu sampai jungkir balik. Nampaknya Mari tidak ada. Lebih cenderung banyak senengnya kamu di bulan November, lebih banyak happy-nya, mungkin dengan sosialnya kamu, lebih banyak asiknya gitu ya, temen-temennya kamu lebih sering bikin kamu ketawa gitu ya. Ada petualangan-petualangan baru juga yang mungkin sedang kamu lakukan gitu. Di sini tuh jadi kayak yang lebih banyak tawaran hal-hal yang positif datang dari semesta untuk kamu daripada ngenyekan kenegatifan ya dalam hidupnya kamu gitu. Oke, baik ya. Itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di readingnya Mari yang berikutnya.